kangen sebenarnya ada ya. Bagaimanapun juga kita 10 tahun bareng dengan teman-teman HIK Parahyangan. Saya sempat bilang sama teman-teman, silaturahim ini tetap terjaga lah sampai saya meninggal nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya BPRS HIK Parahyangan di Para Podcast. Luar biasa sekali pada hari ini kami kedatangan tamu yang luar biasa. Salah satu guru besar kami, salah satu pendiri yang membangun BPRS HIK Parahyangan jauh lebih maju. Nah langsung aja sambil kita sapa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Haji boleh dong disapa Sobat HIK Parahyangan. Silakan Pak Haji. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BPR Parahyangan, selamat bertemu kembali di acara kita pada siang hari ini. Wah, luar biasa. Pak Haji, kondisi gimana? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah Mas. Sehat, alhamdulillah ya Pak Haji. Pak Haji kan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama di BPRS HIK Parahyangan ya Pak Haji. Boleh tahu nggak sih Pak Haji, sebenarnya background Pak Haji sebelum menjadi Direktur BPRS HIK Parahyangan, perjalanan karirnya gimana? Kalau lulusan, saya lulusan dari IPB. IPB. Jadi saya insinyur pertanian, Mas Tommy. Cuman hanya saja ketika saya lulus itu, pilihan saya dua Mas. Saya ingin jadi bankir syariah atau jadi wartawan syariah. Wartawan syariah waktu itu ada Republika. Allah mentakdirkan saya masuk ke bankir syariah. Dan saya syariahnya hanya satu BPRS. Dan BPRS-nya juga hanya satu HIK. Jadi saya adalah yang mendirikan BPRS HIK. Dan sampai akhirnya resign juga masih di HIK. Jadi saya tetap istiqomah sebagai BPRS, bankir BPRS HIK. Alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali Pak Haji. Berarti waktu mengawali karir memang di BPRS Harta Insan Karima. Betul. Dan menutup pensiun pun di Harta Insan Karima Parahyangan juga Pak Haji. Pak Haji, kalau Pak Haji melihat kondisi BPRS saat ini di 2023, tentunya kan persaingan ataupun kompetisi sebelumnya BPRS dengan Bank Umum udah cukup sengit. Nah, menurut Pak Haji, pandangan Pak Haji terhadap kompetisi BPRS dan Bank Umum ini gimana Pak Haji? Bagi saya sebenarnya sejak dari dulu tidak ada istilah kompetisi Mas. Bagi saya industri syariah manapun itu adalah mitra kerja. Jadi saya tidak pernah menganggap dari dulu waktu saya kerja siapapun itu BPRS kah atau BMT kah atau Bank Umum Syariah kah, mereka adalah mitra-mitra kerja kita gitu. Jadi akhirnya pada prakteknya saya berkeyakinan bahwa semuanya Allah sudah mentakdirkan nih. Tinggal bagaimana kita dan teman-teman di HIK Parahyangan untuk menjemput rezeki yang sudah sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi akhirnya saya pikir tinggal bagaimana kita memanage pelayanan kita lah. Jadi selama kita HIK Parahyangan bisa memberikan yang terbaik dengan pelayanan yang cepat, dengan teknologi yang bagus, saya yakin kompetensi itu mereka justru akan menjadi biasa aja bagi kita. Tentunya dengan keunggulan dan kemudahan produk akan menjadi sebuah keunggulan bagi BPRS pasti masing-masing ya. Pasti. Nah, Pak Haji, menurut Pak Haji, sekarang gimana Pak Haji kalau memang itu dari Bank Umum? Kondisi saat ini lagi ramai sekali terhadap fintech. Ya, apalagi dengan pinjol, kemudian teknologi cukup dengan handphone 1 menit cair. Nah, bagaimana kalau tadi kan Pak Haji menyebutkan bahwa Bank Umum maupun BPRS adalah mitra. Nah, bagaimana dengan industri ini, Pak Haji, fintech untuk ya bahasanya kita hadapilah BPRS beriringan melawan dengan teknologi fintech ini, Pak Haji. Fintech ini kan lembaga finance, teknologi. Memang teknologi yang dijadikan sebagai andalannya. Kalau itu syariah, bagi saya itu menjadi mitra. Betul. Jadi, tapi kalau tidak syariah ya bukan mitra. Karena bagi kita adalah bankir syariah ini, apapun tetap harus syariah. Apapun yang kita gunakan, dari mulai asuransi syariah, dari mana penjaminan juga, kalau penjaminan sama ya. Kemudian dari hal-hal apapun lah, dari tetap harus menggunakan tetap sistem syariah. Jadi akhirnya kalau fintech ini, selama itu syariah, itu bisa berminta kerja dengan kita Mas Tommy. Hanya saja memang kalau menurut saya, teknologi ini bisa dijadikan sebagai andalan utama. Hanya saja kalau tidak hati-hati tetap bisa berbahaya juga Mas. Jadi saran saya kepada teman-teman di fintech ini tetap kehati-hatian, tetap jaga juga karena kita tidak bisa menomorsatukan teknologi dan menomorduakan silaturahim dan kehati-hatian. Kalau itu kemudian diabaikan maka akan menjadi bermasalah nantinya. Gitu, tentunya sebenarnya strategi manajemen risikonya harus matang Pak Haji. Pasti harus banget.
Dan di fintech saya pikir teman-teman di fintech pasti punya resiko manajemen yang tersendiri lah. Yang itu saya justru nggak tahu bagaimana, karena menurut saya berat banget kita tidak bertemu dengan nasabah kemudian mencairkan. Tapi saya saran saya satu lah untuk teman-teman di fintech, selama syariahnya tetap dipakai, jalankan. Yang penting sesuai dengan akad syariah. Akad syariahnya tetap jalan. Betul. Nah, Pak Haji, sebenarnya kan dari entah semua lembaga syariah Pak Haji, baik mau BPR syariah, bank umum syariah maupun fintech syariah kan pasti punya tujuan yang sama, adalah untuk membantu nasabah. Betul. Ya kan, baik bentuk usahanya atau mungkin walaupun konsumtif pun pasti bantu untuk memudahkan untuk mendapatkan suatu barang Pak Haji. Nah, tapi bagaimana Pak Haji melihat kondisi saat ini? Fintech ini malah justru menjadi jurang bagi teman-teman nasabah kita nih, baik legal maupun ilegal Pak Haji. Malah mereka jadi terjerumus hutang Pak Haji. Karena mungkin kurangnya literasi. Mungkin menurut Pak Haji gimana? Itu dia, makanya akhirnya kalau saya yang tidak legal ya, kayak pinjol itu kan tidak legal. Itu udah menurut saya sih memang harus harus ditiadakan lah. Sekarang bahkan sudah menjadi sarana tembakan dari hukum oleh aparat pemerintah kita, itu jadi sasaran. Tapi bagi fintech yang memang itu ada legal, ya mereka tetap harus menggunakan sistem yang sesuai dengan aturan yang ada. Karena kalau tidak juga mereka juga akan terjerumus, Mas. Jadi akhirnya saya pikir memang tidak mudah untuk menjalankan fintech ini. Teman-teman di fintech ini, saya pikir teman-teman lebih paham lah. Cuman karena tidak berhadapan langsung, tidak mengetahui. Kalau menurut kami dari teman-teman di BPRS, karakter itu nomor 1, Mas. Bener. Dari jaminan nomor 5, karakter nomor 1, dan untuk mengetahui karakter itu harus bertatap muka. Nah, ini saya nggak ngerti bagaimana teman-teman fintech bisa menentukan si A ini bisa lolos atau tidak, sementara karakternya kita tidak mengetahui karena kita hanya berdasarkan by data kan. Jadi tapi saya berharap selama syariat Islamnya dipakai, selama resiko manajemennya juga ditetapkan, mudah-mudahan teman-teman bisa berjalan dengan baik. Ya mungkin intinya dari kita selaku praktisi dari BPRS ya Pak Haji, maksudnya jangan sampai ini lembaga untuk membantu masyarakat dalam keuangan menjadi malah menjerumuskan Pak Haji, apalagi yang termasuk fintech-fintech ilegal tersebut. Nah Pak Haji, untuk selanjutnya, saat Pak Haji menjabat di BPRS Eka Parahyangan, pasti kan ada beberapa tantangan. Kalau kita bicara manis, sudah terlihat lah pertumbuhan aset Eka Parahyangan dari tahun ke tahun. Pastikan situ ada tantangan. Nah, yang saya ingin tanyakan, tantangan terberat saat itu pas Pak Haji menjabat, dan bagaimana sih Pak Haji bisa mengatur tantangan tersebut menjadi sebuah solusi yang terbaik Pak Haji? Dulu waktu saya dengan Pak Marta dan Pak Helmi menggarap menjadi direksi di BPRS HIK Parahyangan, tantangan berat kita adalah pendanaan, Mas. Jadi waktu itu kita dalam posisi yang di bawah dan kita ingin bangkit. Untuk mencapai pendanaan itu sangat-sangat tidak mudah. Jadi mereka kayak wait and see gitu. Kayak wait and see dalam artian mereka nunggu kita tumbuh dulu baru mereka mau. Terutama teman-teman di BUS. Jadi akhirnya yang dilakukan oleh direksi, kami sepakat kalau menunggu dana masyarakat kita lama, Mas. Karena masyarakat itu butuh kepercayaan, trust. Dan itu butuh kinerja kita yang bagus baru mereka percaya gitu. Ya, akhirnya yang kita lakukan adalah melakukan silaturahim yang intens. Saya sih menggunakan istilah saya adalah silaturahim ruqyah yang dipakai. Jadi bahasanya bahasa hati. Itu yang kita pakai. Jadi akhirnya kita harus menemukan lembaga-lembaga BUS yang sehati dengan HIK Parahyangan. Dan akhirnya memang tidak banyak. Hanya 1-2 BUS yang waktu itu bisa membiayai HIK Parahyangan. Setelah kita maju, bangkit, baru deh teman-teman BUS yang lain maju, berani gitu. Dan saya akhirnya, alhamdulillah dengan pertumbuhan yang kinerja yang bagus, jadilah kemudian nembus di angka 1 triliun itu. Jadi akhirnya dulu tantangan terberatnya itu. Hanya saja alhamdulillah karena kekompakan tim, karyawan juga solid, direksi kita juga fokus, insya Allah semua hambatan itu bisa terasa dengan baik, Mas Tommy. Jadi memang mungkin prosesnya pun sama ya kayak Sobat Eka Parahyangan. Kalau seandainya kita di bawah belum ada yang percaya Pak Haji. Betul. Tapi ketika di atas baru pada ngerubung ya Pak. Betul banget. Kalau tadi kan tantangan saat Pak Haji menjabat. Kalau mungkin yang Pak Haji kangenin saat dulu menjabat, mungkin suasana kantor ya atau kebersamaan, kekeluargaan dari HIK Parahyangan, apa sih Pak Haji? Kangen sebenarnya ada ya. Bagaimanapun juga kita 10 tahun bareng dengan teman-teman HIK Parahyangan. Saya sempat bilang sama teman-teman,
silaturahim ini tetap terjaga lah sampai saya meninggal nanti. Jadi akhirnya saya tidak pernah tetap saya akan mengucapkan selamat ulang tahun, kemudian tetap menyapa, bahkan beberapa HP seluruh karyawan masih tetap ada di HP saya. Jadi kangen itu tetap ada, Mas. Bagaimanapun juga karena AIK Parahyangan sudah ada di hati saya. Insya Allah saya tidak akan melupakan itu. Oh ya, bahkan saya sampai mendapat kabar, contoh dari Bapak Faisal Arianto. Beliau sempat terharu sama Bapak karena walaupun Bapak sudah tidak menjabat, bahkan masih sempat mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak ya Pak ya? Betul. Apakah memang di handphone Bapak itu ada catatan seluruh ulang tahun karyawan tuh, Pak? Saya gimana memanage Pak? Yang jelas saya ingin komunikasi hati saya tetap terjaga. Jadi bagi saya menghargai orang itu tidak mesti harus mahal gitu. Ketika saya menghargai, menghormati orang dengan ucapan doa, itu udah senang banget. Dan itu udah dari dulu Mas saya lakukan. Jadi sejak bahkan sebelum jadi dirut di AIK Parahyangan, saya dirut di AIK Ciledug, itu saya lakukan. Jadi saya ingin itu tetap terjaga, terjalan sampai ini, dan satu saja, saya minimal silaturahim tetap jalan. Itu aja, Mas. Mungkin salah satu langkah Pak Haji untuk menyambung silaturahmi walaupun hanya dengan mengucapkan selamat milad itu menjadi sebuah menyentuh hati Pak Haji. Wah, luar biasa. Betul. Nah Pak Haji, bagi Pak Haji, nasabah tentunya bagi lembaga juga ya. Nasabah ini kan menjadi suatu hal yang sangat penting. Tentunya nasabah ini bukan hanya berbicara tentang mekanisme bisnis saja dengan nasabah, tapi kan suatu kedekatan juga. Bagaimana sih menurut Pak Haji strategi untuk kita menjaga, memaintain nasabah agar tetap setia dengan kita? Walaupun kadang kan dari BPRS lain atau lembaga lain memberikan rate murah nih, tapi bisa tetap setia dengan kita, gimana Pak Haji? Saya pikir memang komunikasi, Mas. Jadikan nasabah itu menjadi keluarga besar kita gitu, Mas. Direksi itu bahkan salah para pimpinan cabang, bahkan seluruh marketing, itu sering banget diundang hanya untuk acara sunatan putranya, kemudian pernikahan putra-putrinya nasabah, dan diundang dan kita hadir. Berarti sampai sedekat itu? Sedekat itu. Dan mereka bahkan senang banget, jadi hubungan kita terkadang mancing bersama, dan itu memang harus dilakukan. Jadi BPRS tuh apa sih kelebihannya BPRS dengan bank umum? Kita mau melawan sebesar bank-bank besar nggak bisa, Mas. Mereka teknologi luar biasa, ATM di mana-mana. Yang kita bisa berikan hanya satu, pelayanan dengan terbaik. Dan pelayanan cepat semua BPRS yang lain sudah punya. Sudah mengklaim sudah itu. Biasa. Jadi akhirnya yang harus dilakukan oleh teman-teman AIK Parahyangan, layanilah itu dengan hati. Layani, masukkan mereka menjadi keluarga kita, dan saya yakin sentuhan hati itu harusnya nyampainya dengan hati. Biasanya kalau hatinya udah tersentuh, itu nggak akan pindah ke lain hati. Saya yakin itu. Walaupun digoda dengan bank umum, dengan karena memang sudah terjalin ikatan batin dan karena komunikasi. Hatinya udah disentuh dengan hati. Jadi udah tercapai cinta sejati lah. Luar biasa. Nah, Sobat TK Parahyangan, banyak pesan yang kita dapatkan ini dari sosok yang luar biasa, Bapak Insinyur Haji Toto Soeharto. Nah, Pak Haji, terakhir mungkin saya izin tanya. Pak Haji berkarir kan mengawali karir di perbankan syariah, bahkan sampai tadi pensiun pun di perbankan syariah. Mungkin Pak Haji boleh dong berikan saran untuk teman-teman karyawan maupun yang di luar sana yang berkarir di perbankan, mungkin boleh dikasih tips dan juga nasihat. Silakan Pak Haji. Teman-teman semuanya, baik yang di BPRS Syariah, AIK Parahyangan maupun yang lain, atau siapapun yang mendengar podcast inilah, saya berharap kita semuanya ini bekerja di bidang apapun itu tetap syariahnya tetap dijaga. Jadi akhirnya apalagi kalau teman-teman di perbankan syariah, nama syariahnya tidak boleh hanya dipakai di kantor saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam bertetangga, dalam apa. Yang kedua adalah libatkan Allah dalam urusan usaha kita. Jadi kalau Allah sudah dilibatkan dalam keseharian kita, seyakin-yakinnya usaha kita akan berkah, pekerjaan kita akan berkah, dan gaji yang kita terima juga berkah. Kalau udah berkah, maka insya Allah urusannya udah enak aja, nyaman gitu. Jadi itu yang saya lakukan, dan semoga saja dengan syariah yang tetap dijaga terus, dan Allah yang dilibatkan setiap saat, maka apapun kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya yang terbaik. Itu luar biasa sekali. Tentunya yang terutama adalah menjaga integritas ya. Betul. Baik, nah Sobat TK Parahyangan, luar biasa sekali, tentunya banyak sekali manfaat dan juga pesan nasihat dari guru besar kita, sosok ayah, sosok pemimpin yang luar biasa, Bapak
Insinyur Haji Toto Soeharto. Pak Haji, tentunya dari kami semoga Pak Haji sehat selalu. Amin. Makasih. Tentunya biar agar selalu memberikan nasihat-nasihat dan Siap, juga amin. sebagai pengingat untuk kami gitu, Amin. Pak Haji. Kasih. Oke, Sobat Eka Parayangan, rasanya sungguh mendapatkan pesan yang menyentuh juga dari perjalanan beliau ini. Dan jika memang Sobat Eka Parayangan suka dengan video podcast ini, silahkan di like, komen, dan juga di subscribe, dan juga boleh di share kemanapun. Oke, Pak Haji sekali lagi makasih banyak. Siap. Semoga Makasih, Mas. tetap sehat selalu. Ya. Amin. Kami pamit, saya Tommy Jo dan Toto Soeharto. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.